dalam konferensi pers di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan pada Selasa 31 Mei 2022. Suami Richa Nofisa tersebut akhirnya dikeluarkan dari ruang tahanan Polda Jawa Barat. Badan Narkotika Nasional atau BNN Jawa Barat memutuskan untuk memberikan hukuman rehabilitasi berjalan untuk aktor 48 tahun tersebut. Hal itu disampaikan pengacara Gary Ishak Ernest Samudra. Gary Ishak terakhir meminta rekomendasi kepada BNN agar rehabilitasinya dilakukan di Tangerang Selatan sesuai domisili tempat tinggalnya. Simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Baik Bapak Ibu, kami dari kuasa Gary Ishak dalam rangka untuk mengklarifikasi berita yang beredar di masyarakat. Dengan ini Muhammad Gary Ishak melalui kuasa hukum mengundang para rekan-rekan media untuk menghadiri press conference baik media cetak maupun elektronik. Dengan adanya berita yang telah beredar pada masyarakat selama ini mengenai penangkapan saudara Muhammad Gary Ishak alias Gary Ishak di daerah Pasir Putih, Bandung pada tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 18.30 oleh tim kepolisian Polda Jawa Barat bersama-sama dengan 4 orang lainnya yang dinyatakan positif sabu sesuai hasil pemeriksaan kepolisian Polda Jawa Barat dan telah melakukan tes urin di Rumah Sakit Bayangkara Sari Sartika Asih. Dalam kesempatan ini kami selaku kuasa hukum saudara Gary Ishak bermaksud memberikan penjelasan kepada masyarakat terutama terkait kronologis penangkapan klien kami yaitu saudara Gary Ishak, dan maka dari itu saudara Gary Ishak dan keluarga melalui kami selaku kuasa hukum perlu menyampaikan beberapa hal yang akan disampaikan oleh partner saya, rekan kami dari Ernest Samudra partner. Baik, terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menunggu. Sebelum perkenalkan, saya Ernest Samudra dari Ernest Samudra Partners. Ini saya perkenalkan rekan saya adalah Antoni Mexstrada dan juga Ibu Penny. Saya di sini selaku kuasa hukum dari Gary Ishak perlu menyampaikan beberapa hal terkait kronologis tentang penangkapan yang terjadi di Bandung pada waktu lalu. Perlu kami klarifikasi dan perlu kami sampaikan ke masyarakat bahwa pada saat itu saudara Gary dan asistennya berada di tempat tersebut atas undangan dari salah satu temannya berkaitan dengan pekerjaan. Dan di sana telah ada 3 orang lainnya di dalam rumah tersebut, dan saudara Gary selaku klien kami tidak mengetahui TKP tersebut terdapat sabu. Lalu sesampainya di TKP, memang klien kami ini masih melihat sisa-sisa asap yang masih agak pekat, dan mungkin asap itulah yang ikut terhirup saudara Gary ketika mereka masuk ruangan. Dan memang saudara Gary ini tidak melihat adanya sabu, tapi sempat melihat adanya alat bukti hisap di pojok ruangan. Lalu setelah 30 menit setelahnya mereka membicarakan pekerjaan, datanglah para penyidik dari Polda Jawa Barat dan menangkap semua yang ada di TKP. Berikut barang bukti berupa alat hisap sabu yang dibawa ke Polda Jawa Barat dan langsung dilakukan tes urin. Dan hasilnya atas saudara Gary beserta kawan-kawan lainnya, asistennya pun dinyatakan positif. Dan kami benarkan hal tersebut, yang dimana kemungkinannya ini kami sudah konsultasikan juga ke dokter di BNN maupun dokter pribadinya dari saudara Gary, bahwa apabila seseorang ada di dalam ruangan yang dimana dalam ruangan itu memakai sabu atau narkoba apapun yang berbentuk asap dan lain-lainnya, dan mereka dalam situ cukup lama sehingga menghirup udara itu, sehingga itu bisa menyebabkan hasil tes urinnya itu menjadi positif seperti itu. Karena memang klien kami saudara Gary ini sudah tidak lagi menggunakan narkoba, tidak pernah menggunakan narkoba, dan dilihat juga dari faktor kesehatannya yang masih aktif mengkonsumsi obat khusus untuk penyakitnya di bawah pengawasan dokter spesialis penyakit dalam. Dan atas hal tersebut klien kami itu dikenakan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana menggunakan narkoba untuk diri sendiri dengan cara melawan hukum dan terkait asesmennya itu
terkait pasal 56 Undang-Undang Narkotika, tersangka didapatkan kurang barang bukti daripada 1 gram, maka dilakukan asesmen sehingga petugas melakukan koordinasi dengan BNNP untuk dilakukan asesmen tersebut. Bahwa setelah penangkapan pada pukul 18.30, pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Saudara Gary mengalami penurunan kondisi kesehatan, di mana trombositnya menurun, kakinya bengkak, badan lemas, dan sempat demam. Maka tim dari Polda melakukan perawatan dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari Sartika Asih Polri Bandung dengan pengawasan dokter dari rumah sakit tersebut. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan dan perawatan oleh pihak rumah sakit, terkait kondisi kesehatan Saudara Gary juga dilakukan asesmen terpadu dari dokter di BNN. Maka berdasarkan pertimbangan keadilan atau restoratif justice, Saudara Gary oleh Polda Jawa Barat dinyatakan harus direhabilitasi berjalan dengan wajib lapor. Maka pada tanggal 27 Mei 2022, Saudara Gary telah dibebaskan dari tahanan Polda Jawa Barat untuk dilanjutkan rehabilitasi ke BNN Provinsi Jawa Barat karena Saudara Gary ini berdomisili di Tangerang Selatan. Untuk rehabilitasinya kami minta rekomendasi untuk ke BNN Provinsi Tangerang Selatan, sehingga seterusnya dia bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, edukasi tentang narkoba, pemeriksaan kesehatan, konseling, serta perawatan psikologi. Dan di sini kami selaku kuasa hukum dan pihak keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, lalu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, juga BNN Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan pelayanannya yang terbaik, mengayomi, dan juga koordinasi yang sangat bagus. Sehingga hari ini seperti yang kita lihat, Saudara Gary bisa berkumpul bersama kita di sini dan berkumpul bersama keluarga. Jadi memang yang kita garis bawahi di sini adalah Saudara Gary bukan berkumpul bersama dan menggunakan narkoba, tapi beliau diundang ke rumah salah satu rekannya untuk bicara pekerjaan tanpa tahu mereka menggunakan narkoba. Jadi seperti itu. Silakan dilanjutkan. Baik, kami lanjutkan. Kesimpulannya kami tegaskan sekali lagi bahwa klien kami Saudara Gary Iskak hadir atas undangan seorang teman dan terkait hanya dengan pekerjaan, dan Saudara Gary, klien kami, menjadi korban penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dan saat ini atas rekomendasi dari BNNP Jawa Barat, Saudara Gary Iskak atau klien kami diberikan rujukan untuk rehabilitasi ke BNNP Tangerang Selatan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada rekan-rekan dari media seluruhnya, mau baik cetak maupun elektronik. Atas nama klien kami dan seluruh keluarga, kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia apabila ada kekurangan dan penyampaian dari kami terhadap seluruh masyarakat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam hormat dari kami kuasa hukum Ernest Samudra Irmansyah. Terima kasih rekan-rekan. Bang Gary, mungkin ada tanggapan Bang Gary? Iya Bang Gary. Gimana Bang? Saya cuma mau bilang terima kasih kepada Polda Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, juga BNN Jawa Barat yang sudah benar-benar baik mengurus saya dengan baik juga. Mereka sangat fleksibel orang-orangnya. Saya juga terima kasih kepada keluarga saya, seluruh support saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya semua sudah percaya sama saya dan yakin proses. Sekali lagi saya terima kasih juga kepada teman-teman media yang sudah datang, sudah melakukan waktunya untuk saya menjelaskan semua. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Mas Gary, kondisi kesehatan seperti apa? Karena kan kemarin sempat masuk rumah sakit. Gimana Mas sekarang kondisi? Ya kan memang saya punya psoriasis yang harus punya penanganan khusus. Jadi nggak bisa capek sedikit. Ini makanan juga harus dijaga. Kalau tidak ya bengkak terus ngedrop. Jadi memang kalau boleh saya tambahkan dari dokternya Gary Iskak pun ini juga menjelaskan bahwa terkait penyakitnya ini tidak memungkinkan lagi lah untuk beliau itu menggunakan barang-barang seperti itu, karena yang terancam itu adalah nyawanya beliau. Jadi memang beliau tidak menggunakan pada saat itu.
Sakitnya. Ya, liver cirrhosis. Liver. Cirrhosis. Bikin kontennya pekerjaan apa ya? Ya, itu baru mau diomongin, Mas. Kita baru mau discuss semua apa yang baiknya, mana yang baik. Jadi klien kami diundang hanya untuk baru mau membicarakan terkait apa yang akan dikerjakan. Jadi belum berjalan nih. Baru kita bicarakan mengenai apa yang mau dikerjakan. Begitu kan? Ya pada waktu itu posisinya adalah dalam keadaan mau pulang. Oke lah mampir dulu. Ternyata keadaannya seperti itu. Bang, untuk statusnya sendiri Mas Gary seperti apa? Status apa itu Pak? Status kemarin kan Statusnya dengan rekomendasi untuk rehabilitasi berjalan dengan wajib lapor Pak ke BNN Provinsi Tangerang Selatan. ketika ada lagi keterikatan. Dilimpahkan ke BNN Tangerang Selatan. Ya, jadi memang kita nanti terkait pemeriksaannya wajib lapor itu ke sana. Berapa lama? Apa? Wajib lapornya berapa lama? Nanti itu dari dokter pertimbangannya, bukan dari kami. Gitu. Nanti melihat kondisi juga keadaan, nanti dari dokter yang memutuskan butuh berapa kali pertemuan. Tapi sudah mengkomunikasikannya dengan dokter atau seperti apa? Baru mau pertemuan. Jadi itu yang bisa kami sampaikan selaku kuasa hukum sih. Kewenangannya ada di BNN Tangerang Selatan saat ini. Jadi kami akan terus berkoordinasi dan klien kami akan wajib lapor ke sana. Cuma kalau ditanya posisi keadaannya sekarang, klien kami sudah bisa aktivitas seperti biasa, sudah bisa mulai bekerja lagi ya dengan kewajibannya itu. Itu saja. Jadi tidak ada batasan apa-apa. Oke, kan nggak pakai. Peserta di sana ini nggak boleh teman-teman. Ya kalau kita gini, saya Enggak Mas Giri nanti Mas yang jelasin secara hukum. Ini belum. Ya apa ya? Udah lah ya. Ngomong apa? Udah ikutin aja. Yang penting sekarang kan saya ada di sini. Ya buat apa kalau ngomongin agama juga kita nggak boleh begitu kan. Agama Islam, semua. Kita nggak boleh. Ya udah yang udah. Yang ke depan ya kita yang mikirin ke depan. Yang udah yang lewat. Jadi intinya begini ya teman-teman. Intinya adalah pada saat itu dites, Gary dan asistennya terlepas daripada yang kami jelaskan, mereka hasilnya positif. Kami sebagai kuasa hukum dan juga saudara Gary, kita tetap mengikuti prosedur hukum yang ada. Tahapan-tahapan kita lewati sehingga semuanya selesai dan saudara Gary bisa pulang. Terlepas dari dizolimi, sakit hati atau tidaknya, ya sudahlah, yang penting sekarang sudah kembali kepada keluarga. Itu saja. Mas ini dari Jakarta sengaja ke Bandung bisa cari. Enggak juga. Ada keluarga kan, saya orang Bandung. Dulu di sana sempat bertemu dengan keluarga seperti apa mungkin? Sudah mau pulang mas keadaannya. Jadi sudah mau pulang ke Jakarta setelah bertemu keluarga, membicarakan pekerjaan, ternyata kejadian itu terjadi. Mas Gary, respon keluarga seperti apa saat Mas Gary? Menurut Mbak gimana? Menurut Mbak gimana? Nah, saya ngomong ini tulisannya beda juga soalnya. Ya, itu aja. Selalu support. Yang pasti keluarga memberikan dukungan positif sama klien kami. Baik, mungkin cukup ya teman-teman ya. Mas, apa pelajaran penting yang 13 menit. 12 menit. Mana? Coba dia tanya deh. Tanya saya. Pelajaran penting. Pelajaran penting. Mengenai ini. Ya mungkin di lain waktu harus lebih berhati-hati ya. Untuk memilih ya semua lah. Jadi harus lebih hati-hati, ekstra hati-hati. Jadi nggak langsung ya. Masih akan terus jadi dengan baik dan Ya jalanin aja. Apa pesan-pesan kepada orang yang masih konsumsi barang itu, ada pesan-pesan ya bang? Ya itu nggak bagus. Itu aja. Ya, Dan sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari kasusnya klien kami ini adalah kalau memang kepada masyarakat
walaupun temenan baik, sahabatan, kalau memang mereka menggunakan narkoba, mendingan jauh-jauh. Mendingan lari jauh-jauh, kita jauhin, udah nggak usah dekat-dekat lagi karena imbasnya sangat tidak enak sekali. Itu aja sih. Oke. Oke.